Halo anak-anak, sekarang Ibu akan jelaskan ke kalian tentang konfigurasi elektron, baik berdasarkan teori atom Bohr, menurut aturan Aufbau, dan juga berdasarkan konfigurasi tersebut, kita bisa menentukan bilangan kuantum, baik itu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum asimut, bilangan kuantum magnetik, dan juga bilangan kuantum spin. Dan juga berdasarkan konfigurasi elektron tersebut, kita bisa menentukan periode dan golongan dari suatu unsur. Jadi kita bisa menentukan posisi suatu unsur dalam sistem periodik unsur tersebut. Oke, baik, kita akan lihat satu persatu, mulai dari konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr. Oke, berdasarkan struktur atom Bohr, elektron itu tersebar ke seluruh kulit atom. Dan susunan pendistribusian elektron pada kulit-kulit atom itu disebut elektron. Oke, jadi konfigurasi elektron itu adalah susunan pendistribusian elektron pada kulit-kulit atom. Jadi pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa elektron-elektron pada atom itu tersebar merata pada kulit-kulit atom, jadi tersebar dengan jumlah yang berbeda-beda pada tiap kulit. Dan juga setiap kulit itu memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Nah, di sini menurut teori atom Bohr menawarkan persamaan yang mana kita bisa menentukan jumlah elektron maksimum yang dapat dimiliki oleh setiap kulit, yang mana persamaannya adalah 2n kuadrat. 2n kuadrat ini adalah persamaan yang dikemukakan oleh Bohr atau Niels Bohr untuk menentukan jumlah maksimum elektron pada setiap kulit, di mana n ini menyatakan nomor kulit. Oke, jadi kita bisa lihat ini. Di sini kita bisa menghitung kira-kira berapa jumlah elektron pada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, dan seterusnya. Oke. Kita lihat yang pertama, kulit K, yaitu kulit ke-1. Berarti jumlah n-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa jumlah maksimum elektron. Oke, karena nilai n-nya sama dengan 1, maka kita bisa menghitung 2 kali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1, maka 2 kali 1 sama dengan 2. Maka di sini kita bisa isi dengan 2. Jadi jumlah maksimum elektronnya adalah 2. Kemudian untuk L dan kulit kedua, kalau kulit kedua maka n-nya sama dengan 2. Maka di sini kita bisa menentukan jumlah maksimum elektronnya itu 2 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Sehingga 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 2 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi di sini kita bisa isi dengan 8. Kemudian kalau kulit ke M, di mana kulit ketiga, kulit M itu kulit ketiga, sehingga n-nya kita ganti dengan 3, maka 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9, sehingga 9 kali 2 sama dengan 18. Maka kulit ketiga itu jumlah elektron maksimumnya itu sama dengan 8. Dan seterusnya. Jadi seterusnya kita hitung kira-kira berapa kulitnya ke berapa. Di situ n-nya itu kita ganti dengan kulit ke berapa. Misalkan kulit ke 8, maka n-nya sama dengan 8, maka 2 kali 8 pangkat 2. Jadi perhitungannya itu untuk menentukan jumlah maksimum elektron pada tiap kulit bisa menggunakan persamaan ini, yaitu 2n kuadrat. Oke. Dan juga dalam konfigurasi elektron itu dikenal istilah elektron valensi.
Jadi elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Elektron yang berada pada kulit terluar. Oke, jadi kita bisa lihat contoh, misalkan ini gambar, bisa perhatikan gambar ini. Dari gambar ini ada inti atom, di mana di sini ada proton dan juga neutron. Kemudian ini ada kulit pertama, di mana kulit pertama itu berisi 2 elektron. Jadi ini misalkan ini elektron, ini elektron. Ini kulit pertama, kulit ke-1 atau kulit K. Ada 2 elektron. Nah, kedua elektron ini dikatakan elektron valensi karena berada pada kulit terluar. Jadi kulitnya hanya satu saja, yaitu kulit K, dengan jumlah elektron terluar pada kulit K tersebut adalah 2. Jadi elektron valensinya adalah 2. Kemudian kita bisa lihat yang ini. Unsur litium dengan nomor atom 3 berarti jumlah elektronnya sama dengan 3. Karena dia dalam keadaan netral, maka nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Maka dari sini kita bisa menentukan konfigurasi elektronnya. Konfigurasi kulit pertama maksimumnya ada 2. Sedangkan di sini jumlah elektronnya itu sama dengan 3, berarti dia lebih dari 2. Maka kulit pertama kita isi dengan 2 elektron. Setelah diisi dengan 2 elektron, masih bersisa 1 elektron. 1 elektron tersebut kita tidak bisa masukkan di kulit pertama, tapi dia berada pada kulit kedua. Karena jumlah maksimum elektron pada kulit pertama hanya 2. Maksimumnya 2, jadi tidak bisa tambah lagi. Jadi kulit elektron terakhir, elektron yang bersisa 1 itu ditempatkan pada kulit kedua atau kulit L. Nah, 1 elektron pada kulit L itu dikatakan sebagai elektron valensi atau elektron yang berada pada kulit terluar atau elektron terakhir. Oke. Kemudian kita lihat juga unsur magnesium. Oke, ini magnesium. Kita bisa lihat magnesium. Oke, dari sini magnesium nomor atomnya 12. Oke, nomor atomnya 12. Dimana dari sini kita bisa membuat konfigurasi menurut teori atom Bohr. Maka konfigurasinya adalah 2. Karena kulit pertama itu maksimumnya 2, maka kita isi 2. Setelah diisi 2 ternyata masih sisa 10. Kan 12 kurang 2 masih sisa 10. Sedangkan kulit kedua itu maksimumnya adalah 8. Berarti dia sisanya itu masih lebih dari 8, maka kita isi 8. Setelah diisi 8, kita hitung 8 tambah 2, 10. Ternyata masih ada sisa 2. Dan kulit ketiga itu maksimumnya 8. Maksimum 8, sedangkan di sini sisanya adalah 2. Maka kita isi 2. Dan juga kalau seandainya yang bersisa adalah 11, kita tidak bisa isi 11 atau tidak bisa isi 9. Memang kulit ketiga itu maksimumnya 18, tapi elektron valensi itu tertinggi adalah 8. Elektron terluar itu harus 8, tertinggi adalah 8. Sedangkan kalau dia lebih dari 8, maka kulit ketiganya kita isi dengan 8 dan sisanya pada kulit keempat. Tapi untuk magnesium dengan nomor atom 12, karena dalam keadaan netral maka jumlah elektronnya sama dengan 12. Maka kulit pertamanya ada 2, kulit keduanya 8, dan kulit ketiga karena bersisa 2 maka kita isi dengan 2. Sehingga konfigurasinya adalah 2, 8, 2. Nah, dari konfigurasi ini kita tempatkan elektron pada setiap kulit. Di mana kulit K ini ada 2 elektron, 1, 2. Kemudian kulit L itu ada 8 elektron. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan kulit M itu ada 2 elektron, 1, 2. Nah, 2 elektron ini dikatakan sebagai elektron valensi. Jadi ini dikatakan sebagai
Jadi 2 ini adalah elektron valensi atau elektron yang berada pada kulit terluar, elektron pada kulit terluar. Di mana elektron valensi ini yang digunakan untuk berikatan dengan unsur yang lain. Jadi jumlah maksimum elektron valensi itu sama dengan 8. Jadi jumlah elektron maksimum pada kulit terluar atau jumlah elektron maksimum untuk elektron valensi adalah 8. Yang mana kalau memiliki jumlah elektron valensinya sama dengan 8 itu hanya pada unsur-unsur gas mulia atau unsur-unsur yang sangat stabil. Jadi kalau jumlah elektron valensinya sama dengan 8, maka dia masuk unsur gas mulia atau unsur-unsur yang sangat stabil. Oke, kita langsung ke contohnya. Oke, ini kita lihat unsur litium dengan nomor atom 3. Nomor atom 3, maka konfigurasinya akan menjadi 21. Dimana kita tahu bahwa kalau kulit pertama itu maksimumnya 2. Sedangkan di sini kita tahu jumlah elektronnya sama dengan 3. Dan dia dalam keadaan netral, maka nomor atom sama dengan jumlah elektron ya. Jadi jumlah elektronnya 3, sedangkan elektron maksimum pada kulit K itu sama dengan 2. Maka kita isi 2 saja, tidak bisa isi 3, tapi isi 2. Nah, setelah diisi 2 ternyata masih sisa 1. Nah, 1 itu kita isi pada kulit kedua, di mana kita tahu bahwa kulit kedua itu maksimumnya itu sama dengan 8, tapi ini kurang dari 8. Dan juga elektron valensi itu maksimumnya 8. Kalau kurang dari 8 ya kita tetap tulis saja pada kulit tersebut. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa jumlah elektron valensi dari litium adalah 1. Kemudian kita lihat natrium. Natrium ini nomor atomnya 11. Dan karena dia dalam keadaan stabil, maka nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Maka di sini jumlah elektronnya itu adalah 11. Nah, kita tahu bahwa kulit pertama itu maksimumnya 2. Dan ini 11 berarti dia lebih dari 2. Maka kita isi saja 2 pada kulit K. Setelah diisi 2 ternyata masih sisa 9. Dan kulit kedua atau kulit L itu maksimumnya 8. Jadi kita tidak bisa isi 9. Nah, kita isi 8. Setelah diisi 8 ternyata masih bersisa 1 elektron. 1 elektron itu kita isi pada kulit M. Sehingga konfigurasinya menjadi 2, 8, 1. Dan elektron valensinya adalah sama dengan 1. Oke, kita lihat lagi. Ini kalium. Nomor atomnya 19, jadi jumlah elektronnya juga sama dengan 19. Ingat, kalau dia dalam keadaan netral, maka nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, di sini jumlah elektronnya sama dengan 19. Dan kita tahu bahwa konfigurasi elektron untuk kulit pertama itu maksimumnya 2. Maka kita isi 2. Setelah diisi 2 ternyata masih sisa 17. Oke, kemudian kulit kedua itu maksimumnya 8. Dan di sini sisanya 17, berarti dia lebih dari 8. Sehingga kita isi saja 8. Setelah diisi dengan angka 8, ternyata kalau 8 tambah 2, 10. Dan masih sisa 9. Nah, untuk kulit M itu maksimumnya adalah 18. Tapi kalau seandainya dia kurang dari 18, maka kita isi angka 8. Maka kita isi angka 8. Setelah diisi angka 8 ternyata masih bersisa 1. 1 itu kita tempatkan pada kulit N atau kulit keempat. Nah, dari sini kita bisa tentukan elektron valensinya sama dengan 1. Kemudian untuk rubidium, di sini nomor atomnya 37, berarti jumlah elektronnya itu sama dengan 37. Jadi kulit pertama itu maksimumnya 2, berarti kita tulis saja angka 2. Setelah diisi angka 2 ternyata masih bersisa 35. Nah, di sini kita isi lagi kulit kedua itu jumlah elektronnya maksimum 8. Karena dia masih lebih dari 8, maka kita isi 8.
Setelah diisi 8, ternyata jumlah elektron yang sudah berada pada tiap kulit itu sudah 10. Sedangkan di sini masih bersisa 37 kurang 10 berarti masih bersisa 27. Setelah itu karena dia masih 27 berarti kulit M itu maksimumnya 18. Maka kita isi saja 18. Oke. Setelah diisi 18 ternyata masih sisa 9. 9 dan kulit N itu kulit keempat. Kulit keempat itu maksimumnya itu 4 berarti 4 pangkat 2 16 kali 2, 16 kali 2 berarti 32. Sedangkan di sini sisanya 9 berarti kita tidak bisa isi dengan 32 tapi kita isi dengan 8. Jadi kalau dia kurang dari 32 maka kita isi dengan 18, tapi kalau dia kurang dari 18 maka kita isi dengan angka 8. Setelah diisi angka 8 ternyata masih bersisa 1. 1 itu kita isi pada kulit berikutnya. Nah, dari sini kita bisa tentukan elektron valensi itu sama dengan 1. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa untuk litium ada 2 kulit, natrium ada 3 kulit, kalium ada 4, rubidium ada 5 kulit. Jadi ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr. Sekarang Ibu akan jelaskan juga konfigurasi menurut aturan Aufbau. Jadi aturan Aufbau, pengisian elektron pada setiap subkulit dimulai dari tingkat energi rendah, kemudian mengisi tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi kita isi elektron itu mulai dari tingkat energi yang terendah sampai pada tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi sudah dijelaskan juga bahwa tiap kulit atau tiap lintasan itu memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Jadi kulit pertama itu tingkat energinya itu lebih rendah dibandingkan kulit kedua. Jadi kulit atau lintasan yang berada sangat dekat dengan inti atom itu tingkat energinya rendah. Jadi kalau kita bandingkan kulit pertama dengan kulit kedua, maka kulit pertama itu tingkat energinya itu lebih rendah dibandingkan dengan kulit kedua. Nah, ini kita bisa lihat ini. Jadi dari sini kita bisa menentukan urutan pengisian konfigurasi elektron, pada setiap subkulit. Jadi kalau menurut teori atom Bohr kita membuat konfigurasi itu konfigurasi berdasarkan kulit. Sedangkan aturan Aufbau itu pengisian elektron itu pada setiap subkulitnya. Jadi subkulit itu ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan juga subkulit F. Jadi ada S, P, D, F. Itu subkulitnya. Nah, di sini kita lihat ada 1S, 2S, 3S sampai 7S, sedangkan subkulit P itu dimulai dari P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P. Sedangkan D itu 3D, 4D, 5D, 6D, dan F itu 4F dan juga 5F. Nah, dari diagram ini kita bisa membuat urutan tingkat energi subkulit. Membuat urutan kira-kira urutan pengisiannya itu seperti apa, pengisian elektron pada tiap kulit itu seperti apa. Kan di sini harus dimulai dari tingkat energi rendah, kemudian mengisi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Maka jadi urutannya kita bisa mulai dari sini. Dan ingat subkulit S itu maksimum elektronnya itu adalah 2, sedangkan subkulit P itu maksimum elektronnya itu sama dengan 6. Jadi S itu jumlah elektron maksimumnya 2, sedangkan P itu 6. Kalau D itu sama dengan 10, dan F itu sama dengan 14.
Oke, jadi subkulit S, P, D, F. Subkulit S itu maksimum elektron itu 2, subkulit P itu 6, subkulit D itu 10, dan subkulit F itu 14. Di mana angka-angka ini juga bergantung pada jumlah orbitalnya. Jadi subkulit S kan hanya satu orbital. Oke, misalkan seperti ini, hanya satu orbital, di mana satu orbital itu berisi 2 elektron. Jadi contohnya seperti ini. Kalau subkulit S seperti ini, jadi sini hanya berisi 1 elektron. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk subkulit S berarti hanya satu kotak atau satu orbital, di mana satu orbital ini berisi 2 elektron dengan posisinya yang berbeda. Yang satunya anak panahnya ke atas, sedangkan yang satunya itu anak panahnya ke bawah. Oke. Sedangkan kalau subkulit P berarti kotaknya ini ada 3. Oke. Jadi kalau subkulit P berarti kotaknya ada 3, di mana tiap kotak isi 2, maka 3 kali 2, 6. Kalau subkulit D itu kotaknya ada 5, dan tiap kotak isi 2, maka semuanya 10. F juga kotaknya 7, dan tiap kotak berisi 2 elektron, maka 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, dari diagram ini juga kita bisa mengurutkan tingkat energi, mengurutkan pengisian elektron pada tiap kulit dimulai dari tingkat energi yang terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi urutannya adalah 1s2, 1s2, kemudian 2s2, 2s2, kemudian 2p6. Oke, nih 1s2, 2s2. Oke, Ibu kasih besar lagi. Oke, ini. Oke, 1s2, 2s2, kemudian 2p6. Di sini kita tulis 2p6, kemudian 3s2, 3s2, kemudian 3p6, 3p6. Setelah 3p6 ada 4s2. Jadi kita mengikuti anak panah ini. Setelah 3p6 ada 4s2. Jadi 4s2. Setelah 4s2 ke 3d10. 3d10. Setelah 3d10 4p6. 4p6. Setelah 4p6 ada 5s2. 5s2. Setelah 5s2 ada 4d10. 4d10. Setelah 4d10 5p6. 5p6. Oke, sabar, 5p6. Setelah 5p6 6s2. Oke, 6s2. Kemudian dari 6s langsung ke 4f14. 4f14. Setelah itu 5d10. 5d10. Setelah itu 6p6. Oke, 6p6.
Setelah 6P6 ada 7S2. 7S2. Kemudian 5F14. 5F14. Setelah itu 6D10. Oke. Jadi ini adalah urutan pengisian elektron pada tiap kulit, yaitu 1S2, 2S2, 2P6. Kayak ini. Kalian bisa lihat ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10. Jadi ini adalah urutannya yang harus kalian kuasai. Jadi cara mudahnya adalah kalian harus bisa membuat diagram. Nah, dari diagram ini kamu pasti akan lebih mudah membuat urutan pengisian elektron dari tingkat energi yang terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Oke, kita langsung ke contoh. Misalkan ini magnesium dengan nomor atom 12. Nah, kira-kira konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau-nya itu seperti apa? Jadi dari sini kita bisa buat konfigurasinya. Pertama, untuk kulit pertama, subkulit S berarti 1S2. Setelah diisi 1S2 ternyata masih sisa 10. Kemudian naik ke tingkat energi yang berikutnya, yaitu 2S2. Kulit kedua pada subkulit S. Jadi pada kulit kedua, subkulit S diisi 2 elektron. Setelah diisi 2 elektron ternyata masih bersisa 8 elektron. Maka diisi lagi pada subkulit P pada kulit kedua, yaitu 2P6. Karena masih bersisa 8 maka ditulis 6, 2P6. Setelah ditulis 2P6 ternyata masih bersisa 2 elektron. 2 elektron tersebut kemudian diisi pada subkulit S pada kulit ketiga, diisi dengan 2 elektron. Sehingga dari sini kita bisa menghitung jumlah elektronnya itu adalah 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 itu 12. Jadi jumlah elektronnya adalah 12. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk magnesium ini jumlah elektron valensinya itu sama dengan 2. Nah, jumlah elektron valensi kalau untuk konfigurasi dengan cara subkulit seperti ini, maka kita lihat yang bagian atasnya. Jadi, kalau 3 ini menunjukkan kulit ke. Ini kulit ketiga. Berarti dia berada pada kulit ketiga, elektron valensinya itu berada pada kulit ketiga. Kalau S ini menunjukkan subkulit, berarti dia subkulit S. Dan 2 ini dan juga 6 ini adalah elektronnya. Jadi dia elektron valensinya itu berada pada kulit ketiga, subkulit S, dan jumlah elektron valensinya adalah 2. Harus diingat. Jadi untuk magnesium dengan nomor atom 12, elektron valensinya adalah 2, yang mana elektron valensi tersebut berada pada kulit ketiga atau kulit M dengan subkulitnya adalah S. Oke, untuk konfigurasi elektron, selain kita menggunakan aturan Aufbau, jadi menentukan konfigurasi elektron juga mengikuti aturan penuh dan setengah penuh. Jadi ada yang mengikuti aturan penuh dan setengah penuh. Jadi aturan penuh dan setengah penuh itu mengatakan bahwa suatu elektron mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dapat membentuk suatu elektron yang lebih stabil. Dan untuk konfigurasi elektron yang mengikuti aturan penuh dan setengah penuh itu biasanya berlaku pada konfigurasi elektron
yang berakhiran pada subkulit D. Ingat, yang berakhiran pada subkulit D. Jadi untuk aturan penuh dan setengah penuh itu pada umumnya berlaku pada konfigurasi elektron yang berakhiran pada subkulit D. Jadi aturan penuh dan setengah penuh pada umumnya berlaku pada konfigurasi elektron yang berakhiran pada subkulit D, ya, yang berakhiran pada subkulit D. Oke. Jadi kita langsung lihat ke contohnya. Ini diminta untuk tuliskan konfigurasi elektron dari atom berikut. Misalkan Cr24. Jadi Cr24 ini ketika dibuat konfigurasi, dibuat konfigurasinya menjadi ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Oke, konfigurasinya ini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dia berakhiran di subkulit D. Di mana pada subkulit D ini berisi 4 elektron. Sedangkan pada subkulit S ini mengisi 2 elektron. Nah, di sini karena Cr ini mengikuti aturan penuh dan setengah penuh, maka konfigurasinya itu akan berubah karena dia mengikuti aturan penuh dan setengah penuh. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk subkulit D ini jumlah elektronnya 4. Kalau jumlah elektronnya penuh, maka jumlah elektronnya harus menjadi 10. Nah, kalau menjadi 10 itu sangat mustahil karena di sini elektron yang punya peluang untuk berpindah ke subkulit D itu hanya elektron yang berada pada subkulit S dengan subkulit S pada kulit keempat. Jadi elektron pada subkulit S pada kulit keempat ini yang punya peluang untuk berpindah ke subkulit D pada kulit ketiga, sehingga bisa memenuhi aturan penuh dan setengah penuh. Jadi satu elektron pada subkulit S ini akan berpindah orbital, berpindah ke subkulit D. Sehingga elektron pada subkulit D itu akan menjadi 5. Kalau menjadi 5 berarti dia sudah setengah penuh. Kalau dia 5 berarti dia sudah setengah penuh. Nah, di sini karena satu elektron dari subkulit S sudah berpindah ke subkulit D, maka untuk S punya jumlah elektronnya menjadi 1, sedangkan D-nya 5. Jadi di sini konfigurasi yang benar untuk Chrome 24 ini adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Jadi ini adalah konfigurasi dari Cr yang mengikuti aturan penuh dan setengah penuh. Oke, kita lihat juga untuk Cu atau tembaga. Di sini Cu mempunyai nomor atom 29. Karena dia dalam keadaan stabil atau dalam keadaan netral, maka nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Maka dari sini kita bisa buat konfigurasinya, itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Nah, dari sini kita bisa menghitung jumlah elektronnya apakah sama dengan 29. Ini 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 2, 20, 20 tambah 9, 29. Nah, di sini kita lihat bahwa dia berakhiran pada subkulit D, yaitu 3D. Dan pada subkulit D ini jumlah elektronnya itu sama dengan 9. Jumlah elektronnya itu sama dengan 9. Sedangkan pada subkulit S jumlah elektronnya 2. Nah, karena Cu ini mengikuti aturan penuh dan setengah penuh, maka konfigurasinya akan berubah. Karena kita lihat bahwa pada subkulit D ini jumlah elektronnya 9.
berarti dia tidak mencapai penuh. Berarti kalau dia 9, berarti dia punya peluang untuk mencapai penuh. Sedangkan kalau 4 ini dia memiliki peluang untuk mencapai setengah penuh. Jadi, satu elektron pada subkulit S akan berpindah orbital. Ke subkulit D. Jadi akan berpindah ke orbital pada subkulit D. Sehingga elektron pada subkulit D ini bukan lagi 9 tapi menjadi 10. Sedangkan jumlah elektron pada subkulit S yang berada pada orbital S tersebut bukan lagi 2 tapi menjadi 1 karena satunya sudah berpindah ke orbital pada subkulit D tersebut. Sehingga konfigurasinya itu akan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Oke. Jadi perlu diingat bahwa untuk penulisan konfigurasi elektron yang mengikuti aturan penuh dan setengah penuh itu tidak berlaku untuk semua unsur yang berakhiran subkulit T. Jadi hanya unsur-unsur tertentu dan perlu dilihat juga pada jumlah elektron valensi atau jumlah elektron pada subkulit D tersebut. Jadi kalau dia berakhiran dengan 4, 3 berakhiran dengan D4 atau D9, maka itu punya peluang untuk mengikuti aturan penuh dan setengah penuh. Jadi ingat, tidak semua unsur yang berakhiran, konfigurasinya berakhiran pada subkulit D itu berlaku aturan penuh dan setengah penuh. Ingat ya, tidak semuanya. Jadi kalian lihat dari jumlah elektron pada subkulit tersebut. Kalau dia berakhiran dengan 4 atau 9, maka punya peluang untuk mengikuti aturan penuh dan setengah penuh. Oke, dan juga penulisan konfigurasi elektron suatu atom itu juga dapat menggunakan acuan konfigurasi elektron gas mulia. Oke. Dan kalian juga perlu tahu bahwa unsur-unsur yang berada pada kelompok gas mulia itu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan juga radon. Oke, jadi kita bisa ambil contoh untuk konfigurasi yang paling mudah itu, kita ambil yang paling kecil, jumlah elektron yang kecil itu natrium. Mana natrium dengan nomor atomnya itu sama dengan 11. Kalau nomor atomnya 11 dan dia dalam keadaan netral, maka jumlah elektronnya juga sama dengan 11. Sehingga kita tulis konfigurasinya seperti biasa, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, kira-kira bagaimana cara membuat konfigurasi elektron yang menggunakan acuan konfigurasi elektron gas mulia? Nah, dari sini kita bisa membuat konfigurasinya lebih singkat, maka akan menjadi neon 3s1, neon 10 3s1, di mana neon ini mewakili jumlah elektron 10 jumlah elektron ini. Jadi 1s2, 2s2, 2p6 ini merupakan konfigurasi dari neon 10. Maka tidak perlu lagi menulis konfigurasi panjang ini lagi, tapi kita bisa singkat dengan neon 10 sehingga sisanya kita tempatkan di belakang. Sehingga konfigurasinya akan menjadi natrium 11, itu konfigurasinya sama dengan neon 10 3s1. Jadi konfigurasinya seperti ini, kurung siku seperti ini. Di dalam kurung siku itu kita isi neon dengan nomor atom 10 3s1. Jadi tidak perlu lagi menulis panjang seperti ini, tapi kita bisa ganti dengan neon 10 3s1. Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk menentukan konfigurasi elektron itu juga
Kita bisa lihat dari muatan tadi kan Ibu sudah jelaskan bagaimana membuat konfigurasi elektron kalau unsur tersebut dalam keadaan netral. Tapi kalau seandainya dia bermuatan, kira-kira konfigurasinya itu seperti apa? Nah, jadi kalau unsur itu bermuatan plus, berarti dia melepaskan satu elektron. Berarti dia kekurangan satu elektron kalau memang itu plus 1. Kalau dia bermuatan negatif, berarti dia menerima satu elektron, sehingga dia kelebihan satu elektron. Maka jumlah elektronnya itu akan berubah, tergantung dari muatan. Oke, jadi kita langsung lihat ke contoh seperti ini. Kalium plus, ion kalium plus dengan nomor atom 19. Nah, karena dia dalam keadaan bermuatan, maka nomor atom itu tidak sama dengan jumlah elektron. Atau jumlah proton itu tidak sama dengan jumlah elektron. Di sini kalau dia bermuatan plus, berarti dia melepaskan satu elektron. Berarti dia kekurangan satu elektron. Maka di sini nomor atomnya 19, berarti jumlah protonnya sama dengan 19. Karena dia bermuatan plus, maka jumlah elektronnya itu kurang kurang 1. Jadi biasanya kan kalau dalam keadaan netral, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Tapi karena dia bermuatan plus, maka jumlah proton itu tidak sama dengan jumlah elektron. Tapi jumlah elektron itu akan berkurang ataupun bertambah tergantung dari muatan. Kalau dia muatan plus 1, maka jumlah elektron itu berkurang 1, kurang 1 dari jumlah protonnya. Maka dari sini jumlah elektronnya itu sama dengan 18 yang diperoleh dari 19 kurang 1, karena ada satu elektron yang dilepaskan. Berarti jumlah elektronnya itu sama dengan 18, jadi elektronnya sama dengan 18. Kalau elektronnya sama dengan 18, maka kita bisa buat konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s, 2p, 2p6, ini sudah 10, masih kurang 8, kemudian 3s2, kemudian 3p, kita lihat ini sudah 12, berarti 3p6. Oke, 3p6. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, di sini kita bisa hitung jumlah elektron itu sama dengan 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, sama dengan 18. Jadi konfigurasi elektron untuk ion kalium yaitu seperti ini. Nah, dari konfigurasi ini kita bisa singkat atau kita bisa membuat konfigurasi yang mana melibatkan unsur gas mulia. Nah, di sini unsur gas mulia kan jumlah elektronnya itu ada 2. Elektron valensnya itu 2. Untuk helium 2, itu ya, yang mana dia mengikuti aturan duplet. Kemudian yang lainnya itu mengikuti aturan oktet, yaitu elektron valensinya berakhir dengan 8. Nah, di mana di sini untuk neon itu memiliki jumlah elektronnya sama dengan 10, sedangkan ada juga unsur gas mulia yang mana memiliki jumlah elektronnya sama dengan 18, jumlah elektronnya sama dengan 18, yaitu argon. Jadi di sini kita bisa mempersingkat konfigurasinya itu dengan menggunakan unsur gas mulia, yaitu akan menjadi 18 argon, atau argon dengan nomor atomnya itu atau jumlah elektron itu sama dengan 11. Maka konfigurasinya
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, atau disingkat menjadi argon 18. Oke, jadi ini adalah konfigurasi. Tapi kalau seandainya dia dalam keadaan netral, oke, ibu copy saja dulu. Jadi kalau dia dalam keadaan netral, maka kita bisa hapus ini plusnya, maka di sini nomor atomnya 19, maka jumlah protonnya 19 dan jumlah elektronnya juga sama dengan 19. Kalau seperti ini, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Oke, 4s1. Kalau 4s1 maka konfigurasi kalau menggunakan elektron pada menggunakan konfigurasi dari gas mulia maka akan menjadi 18 argon 4s1. Tinggal di copy saja. 18 argon 4s1. Oke, jadi ini konfigurasi singkatnya yang mana menggunakan unsur-unsur gas mulia. Oke, seperti ini. Kemudian dari konfigurasi ini kita juga bisa menentukan bilangan kuantum, baik itu kuantum utama, kuantum asimut, magnetik, dan juga spin, dan juga kita bisa menentukan letak dari unsur-unsur tersebut, baik itu periode maupun golongan dari unsur-unsur tersebut. Oke, baik, sekarang sebelum kita masuk ke menentukan bilangan kuantum berdasarkan konfigurasi yang ada, kita harus tahu dulu orbital-orbital atau subkulit pada setiap unsur, yaitu ada subkulit S, ada subkulit di sini ada subkulit P, ada subkulit D, dan juga ada subkulit F. Ini subkulit F. Jadi ada subkulit S, P, D, dan juga F dengan harga bilangan kuantum yang mana berbeda-beda. Jadi kalau untuk subkulit S itu harga bilangan kuantum asimutnya itu 0. Harus ingat harga bilangan kuantum asimut untuk S, orbital S atau subkulit S itu sama dengan 0. Kalau untuk orbital P atau subkulit P itu sama dengan 1. Kalau D itu sama dengan 2. Dan F itu sama dengan 3. Jadi harga-harga ini juga sangat tergantung pada orbitalnya. Dimana kalau subkulit S kan jumlah orbitalnya itu sama dengan hanya satu kotak atau orbital saja. Kalau P itu ada 3. Jadi dari negatif 1, 0, dan juga positif 1. Jadi ada 3 orbital, ada 3 kotak. Sedangkan D itu ada 5. Ada 5 berarti dari min 2 sampai positif 2. Berarti harga bilangan kuantum asimutnya itu 2. Kalau F berarti dia dari min 3 sampai positif 3. Oke, jadi harga bilangan kuantum asimutnya itu S sama dengan 0, P1, D2, dan F itu sama dengan 3. Kita lihat yang pertama harga bilangan kuantum magnetiknya. Jadi asimutnya itu S, untuk S itu 0. Dan bilangan kuantum magnetiknya juga sama dengan 0. Ingat, S itu bilangan kuantum asimut 0, bilangan kuantum magnetiknya 0. Dan untuk S itu jumlah orbitalnya itu sama dengan 1. Untuk orbital P itu harga bilangan kuantum asimutnya sama dengan 1. Dan harga bilangan kuantum magnetiknya itu dimulai dari negatif 1, 0, sampai positif 1. Jadi harganya tergantung juga dari posisi dari elektron pada orbital tersebut. Jadi tergantung dari pengisian elektron pada orbital tersebut. Tapi harganya itu dimulai dari negatif 1 sampai positif 1. Jadi ada negatif 1, 0, dan juga positif 1. Nah, dari sini kita bisa tentukan jumlah orbitalnya itu sama dengan 3. Oke, 3 berarti ada min 1, 0, dan juga positif 1. Jadi
Nanti kalau digambar ada 3 kotak. Kemudian untuk subkulit D atau orbital D itu harga bilangan kuantum azimutnya itu sama dengan 2. Dan juga harga bilangan kuantum magnetiknya itu ada 5. Dimana harganya itu dimulai dari negatif 2 sampai positif 2. Jadi di sini adalah negatif 1, ini 0, ini positif 1, ini positif 1, dan ini adalah positif 2. Dan di sini kita bisa lihat, bisa menghitung jumlah orbitalnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Isi 5. Ada 5 orbital. Kemudian untuk orbital F dengan harga bilangan kuantum azimutnya itu 3. Di sini bilangan kuantum magnetiknya itu dimulai dari negatif 3 sampai positif 3. Berarti ini ada min 2 atau negatif 2, ini negatif 1, ini 0, kemudian ini positif 1, positif 2, dan ini positif 3. Di sini kita bisa hitung jumlah orbitalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orbital. Dan ingat bahwa tiap orbital itu berisi maksimum 2 elektron. Oke. Kita langsung ke contoh ini. Contoh bagaimana kita bisa menghitung, bisa mengisi elektron-elektron pada tiap orbital tersebut. Nah, kita lihat ini ada unsur yang mana memiliki nomor atom 21. Kalau memiliki nomor atom 21, ini kita bisa mempersingkat konfigurasinya dengan menggunakan konfigurasi yang memanfaatkan unsur-unsur gas mulia. Jadi sini sudah argon kan nomor atomnya sama dengan 18. Kalau 18 berarti jumlah elektron yang sisa adalah 3. Maka pada subkulit S pada nomor atom nomor kulit yang keempat ini punya peluang untuk berisi 2 elektron. Jadi sini nanti bisa berisi 2 elektron. Oke. Jadi nanti di sini ada 2 elektron dengan posisi elektron yang pertama anak panah setengahnya itu ke atas dan elektron yang kedua anak panah setengahnya ke bawah. Jadi seperti itu. Oke, sabar dulu. Oke, berarti tidak bisa. Oke, jadi nanti seperti ini. Oke, tidak bisa. Oke, jadi nanti elektronnya itu ada panah ke atas dan juga ada yang panah ke bawah. Oke, jadi elektronnya itu panah ke atas juga setengah penuh, kemudian ke bawah juga setengah penuh. Oke, sabar, Ibu akan tunjukkan. Oke, jadi misalkan seperti ini. Jadi satu elektron posisi anak panahnya ke atas dan nanti satunya itu anak panahnya ke bawah. Jadi pada subkulit S pada kulit keempat itu ada 2 elektron, yang satunya anak panah ke atas dan yang satunya anak panah ke bawah. Setelah diisi 2 elektron pada subkulit ini atau orbital ini, ternyata masih bersisa 1 elektron. Nah, 1 elektron itu diisi pada orbital D. Diisi pada orbital dengan anak panah ke atas. Oke, seperti itu pengisiannya. Oke, sekarang kita juga bisa menentukan harga bilangan kuantum untuk elektron. Harga
harga bilangan kuantum baik itu kuantum utama, asimut, magnetik, dan juga spin dari suatu unsur. Nah, kita langsung lihat saja. Oke, langsung lihat. Kita misalkan berilium. Berilium yang mana memiliki oke, kita langsung ke natrium saja. Kita ambil contoh natrium. Natrium dengan nomor atomnya itu sama dengan 11. Dari sini kita bisa membuat konfigurasinya. Jadi konfigurasinya kita bisa copy dari yang tadi, contoh yang tadi. Oke, konfigurasi seperti ini. Oke, langsung di sini saja. Jadi kalau dari konfigurasi ini kita bisa menentukan harga bilangan kuantumnya. Jadi di sini kita lihat kalau diminta tentukan harga bilangan kuantum dari kuantum unsur natrium, harga bilangan kuantum elektron terakhir. Kalau elektron terakhir maka kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini ya. Itu kalau diminta elektron terakhir. Maka di sini kita bisa menentukan jumlah bilangan kuantum utama, bilangan kuantum asimut, magnetik, dan juga spin. Nah, dari sini kita bisa tentukan N-nya. Atau bilangan kuantum utamanya, N-nya. N-nya itu dilihat dari nomor kulit. Dilihat dari nomor kulit. Atau kulit ke berapa. Di sini kulit ketiga, maka N-nya itu sama dengan 3. Kemudian L ya. Kemudian L atau bilangan kuantum asimut. L itu dilihat dari subkulit atau dilihat dari subkulit. Kalau dia subkulit S, maka L atau bilangan kuantum asimut itu sama dengan 0. Maka L-nya sama dengan 0. Kemudian M, bilangan kuantum magnetik. M itu tergantung juga dari pengisian elektron pada orbital. Kalau dia subkulit S, maka jumlah orbitalnya itu sama dengan 1. Jumlah elektron orbitalnya sama dengan 1, maka bilangan kuantum magnetik itu sama dengan 0. Kemudian spin atau arah perputaran dari elektron. Kalau satu elektron, karena pengisian elektron itu dimulai dari anak panah ke atas, maka kalau anak panah ke atas berarti S itu sama dengan positif setengah. Maka di sini kita tulis positif 1/2. Jadi dari konfigurasi ini, kalau diminta untuk menentukan bilangan kuantum dari elektron terakhir atau elektron terluar, maka kita bisa tentukan elektron terakhirnya yang mana, yaitu 3s1. Dari sini kita yang fokus di sini saja, kita bisa tentukan bilangan kuantumnya. Jadi kita bisa tentukan bilangan kuantum utama N-nya, yang mana N ini kita lihat pada nomor kulit atau kulit ke. Jadi nomor kulitnya 3, maka N-nya sama dengan 3. L dilihat dari subkulit. Karena dia subkulit S, maka L-nya sama dengan 0. Kemudian M juga kalau dia subkulit S, maka hanya satu kotak atau satu orbital, maka M-nya sama dengan 0. Dan juga dilihat dari arah elektron. Karena pengisiannya dimulai dari elektron dengan arah ke atas, anak panah ke atas, maka dia positif dan positif setengah. Karena pengisian elektron tiap orbital itu berisi 2 elektron, di mana dengan harga setengah. Setengah jadi positif setengah. Jadi satu orbital itu nilainya sama dengan 1. Kalau pengisian elektron hanya berisi 1 elektron pada orbital tersebut, maka dia akan bernilai setengah. Karena arahnya ke atas, maka S-nya itu sama dengan positif setengah. Oke, seperti itu. Dan kita juga bisa lihat contoh yang lain. Oke, sabar. Oke, misalkan seperti ini. Misalkan argon ya. Misalkan ini diisi dengan unsur argon.
dengan nomor atomnya itu sama dengan 18. Oke, argon 18, berarti elektronnya itu sama dengan 18, dan pengisian elektronnya seperti ini: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, dari sini kita bisa menentukan bilangan kuantum elektron terakhirnya. Bisa menentukan bilangan kuantum elektron terakhirnya. Oke, jadi dari sini kita tentukan elektron terakhirnya yang ini. Ini adalah elektron terakhirnya, yaitu 3p6. Berarti kita hanya fokus pada 3p6 ini. Jadi yang pertama kita tentukan bilangan kuantum utama atau n-nya. N ini kita ambil dari nomor kulitnya. Karena dia berakhir pada 3p6, berarti nomor kulitnya itu sama dengan 3. Maka nilai n-nya itu sama dengan 3. Kemudian bilangan kuantum asimut. Bilangan kuantum asimut. Oke. Karena dia berakhir pada subkulit P. Oke, kalau dia berakhir pada subkulit P, maka nilai L atau bilangan kuantum asimut itu sama dengan 1. Nah, kalau untuk 1, maka bilangan kuantum magnetiknya itu jumlah orbitalnya itu ada 3. Tiap orbital itu maksimum berisi 6. Maksimum berisi 2 elektron. Karena 3 orbital, maka dia jumlah elektron maksimumnya itu sama dengan 6. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 6 elektron. Nah, dari 6 elektron ini, dari 6 elektron ini pengisiannya itu harus dimulai pada orbital yang pertama. Oke, sabar. Oke, langsung saja. Pengisiannya itu kan ada 3 orbital. Ada 3 orbital. Oke, jadi pengisian elektron pada tiap orbital akan seperti ini. Oke, sabar. Oke. Oke, jadi pengisian elektron pada tiap orbital akan seperti ini. Dimulai dengan anak panah ke atas, maka seperti ini. 1, 2, 3. Karena di sini 6, maka kita kembali lagi 4, 5, 6. Oke. Dan di sini untuk nilai harga bilangan kuantum magnetik itu kan, kalau untuk subkulit P berarti dimulai dari negatif 1 sampai positif 1. Berarti negatif 1, 0, positif 1. Karena dia berakhir pada positif 1, maka nilai M itu sama dengan positif 1. Dan juga arahnya ke bawah, arah elektron terakhirnya ke bawah, maka S-nya itu sama dengan negatif 1/2 atau negatif setengah. Oke, seperti ini. Jadi kalau diminta elektron terakhir atau elektron terluar, maka kita pakai 3p6. Tapi jika kalau kita menemukan ada konfigurasi yang mana dia berakhir seperti ini, misalkan 4s2, kemudian ada lagi 3D, misalkan saja 3D6. Oke, misalkan saja 3D6. Jadi misalkan dia berakhir pada berakhir seperti ini dan diminta untuk menentukan bilangan kuantum kulit terluar. Jadi kalau kulit terluar berarti kita lihat ada yang kulit terbesar. Jadi kita tidak bisa gunakan 3D6, tapi kita menentukan bilangan kuantum dari 4s2. Karena yang diminta adalah elektron kulit terluar.
Tapi kalau diminta elektron kulit terluar, maka kita menggunakan 4s2. Sedangkan kalau diminta untuk menentukan, jadi kalau diminta menentukan harga bilangan kuantum dari elektron terakhir, maka kita menggunakan 3d6. Tapi yang diminta adalah elektron pada kulit terbesar atau kulit terluar, maka kita menggunakan 4s2. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian sekarang Ibu akan ajarkan kepada kalian bagaimana cara kita menentukan letak dari suatu unsur. Kira-kira unsur ini terletak pada periode berapa dan juga golongan berapa. Oke, kita mulai dari cara menentukan periode. Kalau kita lihat dari konfigurasi elektron dengan berdasarkan teori atom Bohr. Jadi untuk teori atom Bohr di sini kan konfigurasinya seperti ini, atau konfigurasi dengan cara kulit, yaitu seperti ini. Untuk litium kan kulit pertama itu 2, kulit kedua itu 1. Oke. Kita akan melihat kira-kira cara menentukan periode itu seperti apa, dilihat dari apa, dan cara menentukan golongan itu dilihat dari angka. Oke. Jadi periode ini, atau disingkat dengan P itu, kita menentukannya itu berdasarkan jumlah kulit. Berdasarkan jumlah kulit. Jadi P itu dilihat dari kulit keberapa, atau jumlah kulitnya itu berapa. Sedangkan golongan itu dilihat dari elektron valensinya. Dia elektron valensinya berapa. Oke, kita lihat di sini. Untuk litium, kita lihat bahwa dia jumlah kulitnya ada 2 dan elektron valensinya 1. Kalau jumlah kulitnya sama dengan 2, maka dia periode 2. Kalau periode ditulis dengan angka seperti ini. Sedangkan golongan itu ditulis dengan angka Romawi. Sedangkan golongan dari litium itu dilihat dari elektron valensinya. Karena elektron valensinya 1, maka dia golongan 1. Jadi golongan 1. Jadi untuk memudahkan kita untuk menentukan dia golongan 1A, B, atau C, itu alangkah baiknya kita menggunakan konfigurasi elektron dengan aturan Aufbau. Jadi ini pada golongan 1, A-nya ditulis dengan huruf besar. Jadi untuk memudahkan kita untuk menentukan dia masuk golongan A ataupun B, alangkah baiknya kita menggunakan konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau. Oke, kita lihat di sini. Untuk misalkan litium ya. Misalkan litium dengan nomor atomnya itu sama dengan 3. Atom 3. Di sini konfigurasinya itu sama dengan copy saja dulu. Konfigurasinya itu sama dengan 1s2, 2s1. Nah, dari sini kan kita bisa lihat, bisa hitung jumlah elektronnya itu sama dengan 2 tambah 1, 3. Jumlah elektronnya itu sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa tentukan juga elektron valensi itu sama dengan 1. Dan jumlah kulit terbesarnya itu sama dengan 2. Atau dia elektron valensi itu berada pada kulit kedua. Jadi dari sini kita bisa tentukan periode dan juga golongannya. Periode kita lihat dari kulitnya. Kulit yang berisi elektron terakhir itu, atau elektron valensi itu kulit keberapa. Itu kita bisa tentukan periodenya dilihat dari itu. Jadi dari sini kita bisa periodenya itu sama dengan 2. Jadi periode itu dilihat dari kulit terbesar atau kulit terluarnya. Berarti periodenya 2. Sedangkan golongan itu kita lihat dari elektron valensi. Di sini elektron valensinya sama dengan 1. Berarti tulisan A atau B kita lihat dari subkulit. Jadi kalau dia berakhir di subkulit S, maka itu dia golongan A. Golongan A. Ingat, kalau dia pada subkulit S, berakhir di subkulit S,
itu berarti dia golongan A. Kemudian kalau dia berakhir subkulit S dan P, maka dia golongan A juga. Tapi kalau dia berakhir di subkulit S dan D, maka dia masuk golongan B. Golongan B. Oke. Jadi untuk litium dari konfigurasi ini, dari konfigurasi yang ada kita bisa tentukan periode dan golongan. Nah, periodenya kita lihat dari kulit terbesarnya atau kulit terluarnya itu 2, dan golongannya kita lihat dari elektron valensinya. Jadi golongannya itu 1. Karena dia berakhir pada subkulit S, maka dia golongan 1A. Seperti ini. Kemudian kita lihat untuk magnesium. Oke. Magnesium kita lihat bahwa elektron valensinya adalah 2, yang mana berada pada kulit ketiga dan subkulit S. Maka di sini kita bisa tentukan periodenya. Di sini periodenya sama dengan 3. Kemudian golongannya dilihat dari elektron valensi dan juga pada subkulit. Golongannya itu sama dengan 2. Angka Romawi. Golongan 2. Karena dia berakhir subkulit S, maka dia golongan 2A. Oke, seperti ini. Kita lihat lagi contoh yang lain. Contoh yang lain ini, misalkan ini. Oke, untuk krom dengan nomor atom 24, kita lihat bahwa konfigurasi elektronnya seperti ini. Dan untuk krom seperti ini, kita bisa tentukan periode dan juga golongannya. Jadi periode itu kita lihat dari, pertama kita harus tentukan dulu kira-kira berapa elektron valensinya. Nah, di sini kita lihat bahwa pada kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8, kulit ketiga di sini kita lihat ada 6 tambah 2, 8 tambah 5. 8 tambah 5 berarti dia 13. Sedangkan kulit keempat itu 1. Tapi penentuan elektron valensi untuk krom ini, kalau dia berakhir di subkulit D, maka dia harus bergandengan dengan subkulit S di depannya. Maka kita ambil 2 ini. Kita ambil 2 ini. Kita fokus pada 2 ini. Jadi 4S1 dan 3D5. Nah, periode itu kita lihat dari kulit terbesar. Jadi ini ada 4 dan 3, maka kita ambil 4. Berarti periodenya 4. Sedangkan golongan itu, elektron valensi itu kita ambil elektron pada subkulit S dan D. Ingat, kalau elektron valensi, kalau menggunakan konfigurasi subkulit atau konfigurasi menurut aturan Aufbau, maka kalau dia berakhir di subkulit D, maka harus bergandengan dengan subkulit S. Jadi elektronnya itu dihitung subkulit S ditambah subkulit D. Maka 1 tambah 6, berarti 6. 5, 6. Oke. Karena dia berakhir di subkulit S dan D, maka dia masuk golongan B. Berarti untuk krom ini berada pada periode 4 dan golongan 6B. Oke, dia masuk golongan B atau golongan transisi atau golongan peralihan. Oke. Kemudian kita lihat contoh yang lain lagi. Contoh yang lain. Oke, sabar. Contoh yang lain. Contoh yang lain misalkan ini. Kalau diberi konfigurasi seperti ini, kita bisa tentukan periode dan golongannya. Nah, periodenya itu kita lihat pada kulit terbesar. Kulit terbesar ya. Pada kulit terbesar yaitu 3. Kemudian untuk golongannya, golongan itu kita fokus pada elektron valensinya. Jadi sini pada konfigurasi ini dia berakhir di P. Kalau dia berakhir pada subkulit P, berarti gandengannya adalah subkulit S, maka diambil 2 ini. Sehingga kita fokus pada 3S2 dan juga 3P5. Sehingga dari sini kita bisa tentukan golongannya. Di sini periode sudah, yaitu kita ambil pada kulit terbesar atau kulit terluarnya itu 3. Golongannya kita hitung elektron valensinya.
kita hitung elektron valensinya. Di sini elektron valensi itu kita hitung elektron pada subkulit S ditambah elektron pada subkulit P. Berarti 2 tambah 5. Berarti dia 7. 5, 6, 7. Karena dia berakhir subkulit S dan P, maka dia masuk golongan A. Maka dari konfigurasi ini, kita bisa tahu bahwa unsur yang memiliki konfigurasi ini berada pada periode 3 dan golongan 7A atau golongan halogen. Dia masuk dalam unsur-unsur halogen atau unsur-unsur yang berada pada golongan 7A. Oke, baik, sekian penjelasan Ibu yang berkaitan dengan konfigurasi elektron, baik berdasarkan teori atom Bohr dan juga menurut aturan Aufbau, dan juga cara kita menentukan bilangan kuantum, elektron terakhir, dan juga elektron pada kulit terluar, dan juga menentukan letak suatu unsur atau menentukan periode dan golongan dari suatu unsur. Oke, sekian materi kita. Selanjutnya silakan menyelesaikan soal yang akan Ibu kirim pada Google Classroom. Kemudian kita akan bahas bersama pada Google Meet. Selamat pagi dan semangat selalu.